Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 1, yang saya hormati Dr. Asis SPD MPD selaku pembimbing 2, yang saya hormati Profesor Dr. Ramli M. Hum selaku penguji 1, dan yang saya hormati Sakina Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Andrean Junsreil, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Iklan Audiovisual terhadap hasil belajar menulis teks persuasif siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar. Adapun rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimanakah hasil belajar siswa dalam menulis teks persuasif sebelum menggunakan media iklan audiovisual. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar siswa dalam menulis teks persuasif setelah menggunakan media iklan audiovisual. Dan yang ketiga, adakah penggunaan media iklan audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar menulis teks persuasif siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar? Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil belajar menulis teks persuasif siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar sebelum menggunakan media iklan audiovisual. Yang pertama, interpretasi nilai pretest. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling, dan kelas yang terpilih adalah kelas 88 dengan jumlah siswa 35 orang. Berikut tabel interpretasi nilai pretest dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang ada, yaitu sebanyak 35 orang, kemampuan siswa secara umum, yaitu sebelum menggunakan media iklan audiovisual atau pretest, adalah kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi siswa yang mendapat rentang nilai 0 sampai 54 pada kategori tidak baik dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang dengan persentase 60%. Rentang nilai 55 sampai 64 pada kategori kurang baik dengan jumlah siswa sebanyak 8 orang dengan persentase 22,9%. Sedangkan rentang nilai 65 sampai 79 pada kategori cukup baik hanya ada 6 siswa saja dengan persentase 17,1%. Ini menandakan bahwa kreativitas siswa dalam mengembangkan pola pemikirannya untuk menulis teks persuasif masih sangat kurang dengan dilihatnya jumlah siswa pada kategori kurang baik dan tidak baik masih sangat banyak bila dibandingkan dengan siswa yang mendapat nilai pada kategori cukup baik. Adapun hasil tabel frekuensi yang berkaitan dengan nilai pretest siswa pada kelas 88, yaitu sebelum mendapatkan perlakuan dengan memberi media iklan audiovisual, dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Berdasarkan pada tabel tersebut, analisis data hasil pretest menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh siswa adalah 20 sebanyak 2 orang, sedangkan siswa yang mendapat nilai maksimum yaitu 76 sebanyak 2 orang juga. Sehingga berdasarkan pada tabel yang telah ditampilkan, kelas 88 hanya ada 2 orang siswa saja yang mendapat nilai pada kategori cukup baik. Yang kedua, tabel frekuensi post-test. Adapun hasil tabel frekuensi yang berkaitan dengan nilai post-test pada kelas 88, yaitu setelah mendapatkan perlakuan dengan memberi media iklan audiovisual, dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang ada, yaitu sebanyak 35 orang, kemampuan siswa menulis teks persuasif setelah menggunakan media iklan audiovisual atau post-test mendapatkan perubahan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi siswa yang mendapat rentang nilai 90 sampai 100 pada kategori sangat baik dengan jumlah siswa sebanyak 6 orang dengan persentase 17,1%. Rentang nilai 80 sampai 89 pada kategori baik dengan jumlah siswa sebanyak 10 orang dengan persentase 28,6%.
rentang nilai 65 sampai 79 pada kategori cukup baik dengan jumlah siswa sebanyak 10 orang dengan persentase 26,6% juga. Rentang nilai 55 sampai 64 pada kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan persentase 11,4%, dan rentang nilai 0 sampai 54 pada kategori tidak baik dengan jumlah siswa sebanyak 5 orang dengan persentase 14,3%. Ini menandakan bahwa kreativitas siswa dalam mengembangkan pola pemikirannya untuk membuat teks persuasif mengalami perubahan, yaitu menjadi lebih baik, dilihat dari lebih banyaknya siswa yang mendapat nilai pada kategori cukup baik, sangat baik, dan baik dibandingkan dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai pada kategori kurang baik ke bawah. Yang kedua, tabel frekuensi post-test. Adapun hasil tabel frekuensi yang berkaitan dengan nilai post-test pada kelas 88, yaitu setelah mendapatkan perlakuan dengan memberi media iklan audiovisual, dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Pada tabel tersebut, analisis data hasil post-test menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh siswa adalah 40 sebanyak 1 orang, sedangkan siswa yang mendapat nilai maksimum yaitu 100 sebanyak 1 orang juga. Rata-rata nilai siswa telah berada pada kategori cukup baik. Adapun terdapat 26 siswa yang mendapat nilai pada kategori cukup baik ke atas, yaitu cukup baik, baik, dan sangat baik. Yang sebelum menggunakan media iklan audiovisual, hanya sebanyak 2 orang saja yang mendapatkan nilai pada kategori cukup baik. Bahkan sampai tidak ada satupun siswa yang mendapatkan nilai pada kategori baik dan sangat baik. Ini menandakan bahwa terjadi perubahan terhadap hasil belajar menulis teks persuasif yang dapat dilihat dari nilai minimum siswa sebelumnya adalah 20 dan setelah menggunakan media iklan audiovisual adalah menjadi 40. Begitupun dengan nilai maksimum siswa sebelumnya adalah 76 dan setelah menggunakan media iklan audiovisual nilai maksimum siswa menjadi 100. Selanjutnya yang ketiga, statistika inferensial. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan pada tabel yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas diperoleh nilai P sama dengan 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa P lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05, yang menyatakan bahwa data hasil kompetensi menulis teks persuasi siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar dari pretest dan posttest berdistribusi normal. Yang selanjutnya, data tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dianalisis. Selanjutnya yang kedua, uji homogenitas. Berdasarkan pada tabel yang telah ditampilkan, uji homogenitas yang diperoleh yaitu 0,067 lebih besar daripada alfa 0,05. Dengan kata lain bahwa signya menunjukkan lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel memiliki varian homogen. Selanjutnya yang ketiga, uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan pada tabel yang telah ditampilkan, uji hipotesis menggunakan Piret Sample Test yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh penggunaan media iklan audiovisual dalam pembelajaran menulis teks persuasif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, membuat peneliti mendapatkan data-data hasil belajar siswa menulis teks persuasif, yaitu yang pertama, analisis data hasil belajar siswa sebelum menggunakan media iklan audiovisual atau pretest menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh siswa adalah 20 sebanyak 2 orang, sedangkan siswa yang mendapat nilai maksimum yaitu 76 sebanyak 2 orang juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kelas 88 hanya ada 2 orang siswa saja yang mendapat nilai pada kategori cukup baik. Kedua, analisis data hasil belajar siswa setelah menggunakan media iklan audiovisual atau post-test menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh siswa adalah 40 sebanyak 1 orang, sedangkan siswa yang mendapat nilai maksimum yaitu 100 sebanyak 1 orang. Rata-rata nilai siswa telah berada pada kategori cukup baik.
Selanjutnya, adapun terdapat 26 siswa yang mendapat nilai pada kategori cukup baik ke atas, yaitu cukup baik, baik, dan sangat baik. Yang sebelum menggunakan media iklan audiovisual, hanya sebanyak 2 orang saja yang mendapat nilai pada kategori cukup baik. Bahkan sampai tidak ada satupun siswa yang mendapatkan nilai pada kategori baik dan sangat baik. Ketiga, setelah peneliti merumuskan data-data tersebut dengan bantuan dari software SPSS 22 or Windows melalui uji Lilliefors yang kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan Pirate Sample Test dalam pengolahan hasil penelitian dari data berupa pre-test dan post-test pada kelas 88, maka diperoleh hasil 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media iklan audiovisual dalam pembelajaran menulis teks persuasif siswa kelas 8 SMP Negeri 26 Makassar. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, saran bagi guru. Pemanfaatan media iklan audiovisual dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran, namun harus mempersiapkan dengan matang isi media yang akan digunakan. Yang kedua, saran bagi siswa, sebelum pembelajaran dilakukan, siswa harus lebih aktif membaca materi terlebih dahulu sehingga memiliki pengetahuan awal mengenai materi yang akan diajarkan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, saran bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian serupa untuk mengukur variabel lain selain hasil belajar sehingga diperoleh informasi yang lebih mengenai pemanfaatan media iklan audiovisual. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.